Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Winda Mardiana dengan NIM 1920604035, MK Komunikasi Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Melis SEIME SY. Baiklah, di sini saya ingin menjelaskan tentang bab 8. Yang pertama yaitu mengenai perencanaan pesan persuasif. Perencanaan pesan bisnis itu ada tiga bentuk, yaitu satu, analisis audiens, yang dimana teori kebutuhan hierarki yang dikemukakan oleh Abraham Maslow secara lebih rinci dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama dengan teori fisiologi, yang kedua kebutuhan keselamatan dan keamanan, yang ketiga kebutuhan sosial, yang keempat kebutuhan status, dan yang terakhir kebutuhan aktualisasi diri. Yang kedua yaitu pertimbangan perbedaan budaya dalam memuaskan audiens, tetapi juga akan membantu bagaimana rasa hormat kepada Anda. Hal ini mengingatkan bahwa memberikan persuasi untuk budaya yang berbeda juga akan berbeda pula cara pemberian persuasinya. Yang selanjutnya yaitu memilih pendekatan organisasi. Pemilihan pendekatan yang tepat dilakukan berdasarkan kemungkinan reaksi audiens terhadap pesan yang disampaikan. Hakikat persuasi yaitu untuk meyakinkan sikap, kepercayaan, atau tindakan mereka. Yang selanjutnya yaitu mengembangkan pesan persuasi. Dalam mengembangkan pesan persuasi itu ada 4 macam. Yang pertama itu menetapkan kredibilitas, yang mana kredibilitas adalah Anda ditentukan dari sejauh mana tingkat kepercayaan dan reliabilitas Anda. Salah satu cara menumbuhkan kredibilitas seseorang yaitu melalui fakta. Cara lain untuk menambah kredibilitas antara lain menjadi seorang pakar atau ahli dalam bidang tertentu yang memberikan tanggapan terhadap materi yang disampaikan. Yang kedua itu kerangka argumentasi AIDA. Penyampaian pesan persuasi dapat menggunakan kerangka AIDA atau perhatian, minat, keinginan, dan tindakan. Bisa disebut dengan attention atau perhatian, interest atau minat, desire atau hasrat, dan action atau tindakan. Yang selanjutnya yaitu memilih daya pemikat. Sebagian besar pesan persuasi menggunakan daya pemikat dengan logika dan daya pemikat yang emosional untuk melakukan persuasi audiens. Ada 4 faktor untuk menyeimbangkan keduanya, yaitu yang pertama tindakan yang Anda harapkan, yang kedua harapan audiens, dan yang ketiga tingkat resistensi, dan yang terakhir seberapa jauh Anda mampu menjual ide atau gagasan tersebut pada audiens. Yang keempat itu pertimbangan etika. Tunjukkan perhatian kepada audiens Anda dengan cara kumpulkan sikap audiens dengan perhatian yang jujur untuk dapat memenuhi kebutuhan dan minat mereka. Yang selanjutnya yaitu menulis permintaan persuasif. Hal yang paling penting untuk diingat ketika menyusun permintaan persuasif atau permintaan untuk suatu tindakan yaitu tetap menjaga batas-batas permintaan. Permintaan persuasi itu dibagi menjadi 2, yaitu permintaan persuasif untuk tindakan. Jika mengajukan permintaan surat, permintaan peningkatan anggaran, atau sesuatu yang menyenangkan, sebaiknya menggunakan perencanaan organisasi. Mulailah dengan kalimat yang mengundang perhatian pembaca yang menunjukkan bahwa Anda sangat mengharapkan pembaca. Yang kedua itu permintaan dan aduan persuasif untuk penyesuaian pada surat keluhan, tetapi tujuannya yaitu untuk melakukan persuasi kepada orang lain untuk melakukan permintaan yang diperlukan, dan juga untuk menulis surat aduan persuasif dengan menambahkan bukti yang menggunakan teknik yang lebih akurat. Selanjutnya yaitu penulisan pesan, penjualan, dan permohonan data itu terbagi menjadi 3. Yang pertama perencanaan pesan penjualan. Salah satu tujuan merencanakan pesan yaitu memberikan pemahaman secara menyeluruh tentang produk. Ada cara yang bisa dilakukan untuk menyampaikan pesan penjualan, diantaranya melalui
surat, brosur, sampel, iklan, media massa, dan sebagainya. Yang kedua yaitu pengorganisasian dan komposisi pesan penjualan. Itu terbagi menjadi 4. Yang pertama, menarik perhatian, membangun minat, meningkatkan hasrat, dan memotivasi tindakan. Yang ketiga itu penulisan pesan penjualan dan permohonan data. Ada 4 hal yang perlu diperhatikan dalam surat permohonan bantuan dana, yaitu harus jelas kebutuhan secara spesifik, tujuan betapa pentingnya jumlah donasi yang dibutuhkan, jelaskan jumlah donasi yang dibutuhkan, dan jelaskan manfaat dan kegunaannya. Baiklah yang selanjutnya yaitu pembahasan mengenai bab 9. Yang pertama yaitu pengorganisasian direct request. Pengorganisasian direct request dilakukan dengan menggunakan pendekatan langsung, di mana pada bagian awal permintaan atau ide pokok atau gagasan utama yang diikuti dengan fakta-fakta yang perlu secara rinci. Selanjutnya diikuti keramahan dari tindakan yang diinginkan penutup. Yang kedua, permintaan informasi rutin itu terbagi menjadi 2, yaitu permintaan di dalam organisasi dan permintaan di luar organisasi. Permintaan di dalam organisasi bisnis dilakukan secara tertulis seperti memo atau surat agar terdokumentasi secara administratif. Memo tertulis dapat membantu waktu dan audiens secara tepat yang diinginkan. Yang kedua, permintaan di luar organisasi. Surat permintaan bisa juga berasal dari pihak eksternal organisasi bisnis seperti konsumen, pemasok atau supplier, dan perusahaan lainnya. Yang selanjutnya, menulis direct request untuk aduan. Dalam surat permintaan langsung terdapat beberapa pilihan, antara lain mengembalikan barang yang sudah dibeli dan permintaan uang yang dibutuhkan barang tersebut atau refund. Permintaan pengiriman barang yang baru selesai dipesan, penggantian sebagian atau seluruh bagian yang rusak, perbaikan gratis, mengurangi harga karena cacat atau kerusakan produk, pembatalan atas suatu pesanan produk kebetulan atas kesalahan penagihan produk, koreksi atas kesalahan dalam kesalahan pembayaran, dan yang terakhir kebijakan-kebijakan atau prosedur. Yang selanjutnya surat undangan, pesanan, dan reservasi. Terbagi menjadi 2, surat undangan dan surat pesanan dan reservasi. Dalam surat undangan digunakan pendekatan langsung. Dalam hal ini pendekatan langsung mencakup 3 komponen, yaitu ide pokok, penjelasan rinci atau penjelasan, dan penutup atau close correspondence. Untuk surat pesanan dan reservasi tidak mencakup 3 komponen yang penting, yaitu rincian apa yang dipesan, bagaimana pengiriman, dan bagaimana pembayarannya. Yang terakhir yaitu permintaan kredit. Dalam surat permohonan kredit, selain data pribadi, jenis usaha, jumlah atau banyak kredit yang ditinjau harus didukung atau dilengkapi berbagai dokumentasi penting serta prospek bisnis di masa depan. Hal ini sangat penting bagi lembaga pengkreditan untuk memilih kelayakan dan memperoleh kredit, baik dilihat dari sisi besar kredit maupun jangka waktu yang dibutuhkan. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.